Untuk nakesnya sendiri, apakah sesuatu yang pengadaan? Nah itu dia, kita akan usulkan dulu ke sana. Kita usulkan ke sana, kan dijanji kan. Pemprov Kaltim menggunakan terobosan baru soal santunan dana bagi keluarga korban, khususnya yang berstatus yatim piatu untuk anak 0 hingga 18 tahun. Terobosan baru berupa penyantunan dana pendidikan bagi anak yatim piatu akibat ditinggal meninggal orang tua akibat terpapar COVID-19. Usai rapat pembahasan program itu di kantor Gubernur Kaltim Jalan Ahmad Yani, Dr. Isran Nur didampingi Asisten 1 Pemprov Kaltim Muhammad Jauhar Effendi mengungkapkan, pemerintah Kaltim sedang merumuskan pemberian santunan per orang sebesar 2 juta rupiah bagi anak yatim korban meninggal COVID-19. Santunan itu diberikan setiap bulan hingga anak yang disantuni lulus SLTA. Selain menyantuni biaya hidup, para anak yatim korban ditinggal mati kedua orang tuanya akibat pandemi juga akan mendapatkan sekolah gratis hingga lulus SLTA. Langkah tersebut dilakukan sebagai peduli pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan oleh wabah pandemi COVID-19. Konsolidasi datanya, divalidasi, segera mungkin hari Senin sudah dilakukan penyerahan untuk Kota Samarinda dulu ya, lebih kurang 28 orang ya. Satu orangnya dapat 2 juta. 2 juta ya? Ya. Nah, kemudian untuk jangka menengahnya kita lakukan nanti mereka anak-anak tadi kita akan tampung di panti asuhan. Kita jamin sampai dengan tingkat SLTA sekolahnya. Ya. Nah kemudian juga tadi membahas mengenai untuk merealisasikan dan penyelesaian pergub terkait dengan santunan bagi ahli waris yang meninggal karena COVID. Yang 10 juta mungkin yang disiapkan. Nah pendidikan kita koordinasikan. Ini pendidikan itu kan ada yang melalui BKT, ada juga yang melalui kalau sudah kuliah ada yang namanya bidik misi, melalui perguruan tinggi, kemudian juga melalui kita koordinasikan dengan pihak-pihak lembaga dan swasta, terutama yang gerak di bidang CSR pendidikan ya kita lakukan itu. Jika tidak ada aral melintang, santunan dan bantuan pemerintah ini akan digulirkan mulai Senin yang akan datang. Pemberian santunan dimulai di Kota Samarinda. Selanjutnya, menyusul ke kabupaten kota lainnya se-Kalimantan Timur. Kalau nanti kan akan dibantu yang jangka pendek, jadi ada kebijakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang jangka pendek itu akan dibantu 2 juta per orang bagi yatim piatu yang orang tuanya meninggal. Nah, seperti itulah. Ya. Nanti sambil kita matangkan semua, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini ada penyerahan. Untuk pendataannya sendiri lebih detailnya tuh bagaimana Pak? Karena kan tidak semua juga bisa terlapor atau seperti apa? Kan ada pemerintah kabupaten kota. Kita kan bisa minta data melalui dinas kependudukan, kemudian perempuan anak. Pastinya di situ kan. Ya jadi yang jelas begini loh. Ini menurut saya ini langkah baik. Saya tidak tahu apakah provinsi lain ada yang seperti itu, dan ini gerak cepat. Sebenarnya kalau kita bicara ya, yang sebenarnya yang punya warga ini kan kabupaten kota, tapi Pak Gubernur ingin sokat lah, jadi cepat supaya ada tindakan lah. Seperti itu. Pak, rata-rata usia anak yatim piatu yang orang tua meninggal karena COVID di Kaltim ini ada terlihat nggak datanya kisaran dari usia berapa sampai berapa gitu Pak? Yang paling muda hanya berapa hari gitu usianya, ya, yang paling gitu masih bayi gitu, masih bayi sudah ada ya? Ya sampai
kan batasan anak ya sampai usia berapa lah, anak 17 tahun itu. Di usia sekolah nggak berarti Pak ya? Iya. Nah, pokoknya kriteria anak masih anak itu termasuk bayi juga. Ya, kan dia harus dilindungi kehidupannya untuk ke depan. Kita kalau melihat seperti ini mungkin dampak yang terlihat itu nanti ya 20-30 tahun lah. Siapa tahu tadi Pak Gubernur mengatakan, siapa tahu nanti yang anak yatim yang kita perhatikan itu bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden, kan kita nggak tahu kan. Untuk jangka pendek. Ya. Langsung dari Pak ya? Berarti dari Pemprov langsung ke penerima gitu? Tapi Kaltim berapa? Ya ini kan data ini kan masih terus disempurnakan ya, karena ini kan langkah kebijakan baru gitu ya. Yang jelas mudah-mudahan dalam waktu singkat ini minggu depan itu sudah bisa kita realisasikan, terutama yang yatim data pastinya yatim piatu. Bukan belum ada dasarnya. Data itu bergerak terus. Kalau saya bilang katakan sekarang berapa kan nggak bisa itu. Nanti bisa tambah, bisa berkurang. Bisa tambah ya kan. Belum. Berarti Senin depan ini dimulai dari Samarinda dulu Pak ya? Tadi kayak Pak Gubernur bilang. Insya Allah. Sedangkan soal vaksinasi, Gubernur Isran Nur mengungkapkan, saat ini Kaltim sudah mendapatkan tambahan kuota vaksin baru sebesar 10.000 dosis untuk warga. Jumlah vaksin tersebut tentu belum cukup untuk total kebutuhan masyarakat Kaltim. Namun, ditambahkan asisten 1 Pemprov Kaltim, Jauhar Effendi, penyaluran vaksin secara bertahap akan dilakukan sampai tahun 2022. Kaltim dianggap akan rampung divaksin sebelum akhir tahun 2022, tanpa membeda-bedakan komunitas atau golongan. Pengistimewaan sama dilakukan, jadi tidak menyebut ada masyarakat adat, sama kita lakukan. Hanya persoalannya sekarang kan vaksinnya masih terbatas. Nah kita sekarang kan sudah dilakukan nih vaksinisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi buat yang kelompok-kelompok yang di daerah-daerah yang terdalam. Iya sama, semuanya semua tidak ada. Sepanjang ada vaksinnya kita lakukan vaksin. Misalnya di kabupaten kota kan dilakukan di masing-masing kabupaten kota di puskesmas didistribusikan ke sana. Tidak mengistimewakan yang Nggak ada semua, nanti orang dimarah-marahin orang nanti kalau kita pengistimewaan nanti kan. belum ada kepastian Om. Terkait vaksin Pak. Kecuali yang sedikit mungkin istimewa itu ya yang menyangkut nakes ya, karena nakes ini kan yang terdepan yang mengelola ini harus dia diberikan di booster dengan Moderna. Belum ada kepastian nggak Pak kapan vaksin terbaru datang lagi kan? Sudah datang, ada 10 ribuan, mungkin sudah didistribusikan semua. Vaksinasi massal yang untuk masyarakat adat yang ramai diusulkan bagaimana? Tadi kan sudah disampaikan, tidak ada perbedaan spesial kelas-kelas khusus itu tidak ada. Dan kita sebenarnya program vaksinasi itu kan sampai 2022. Jadi nggak masalah, pasti insya Allah semuanya akan tercover. Kalau untuk herd immunity itu kan sekitar 80% lah ya. Tapi dari Pak Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bilang kalau misalnya untuk masyarakat adat itu perlu ada wujud-wujud sosialisasi khusus. Kalau perlu bagaimana supaya akhirnya penyampaian vaksinasi ini menggunakan bahasa lokal juga Pak. Oh ya, itu nanti kan begini. Kita kan pada level pemerintah kabupaten ada kepala daerahnya kan, ada camat, kemudian ada kepala desa, ada lurah, itulah tugasnya. Nggak mungkin gubernur sosialisasi sampai ke dalam-dalam, kita merambah kewenangan orang gitu kan. Nah, kan di dalam instruksi gubernur itu kan sampai ke level kepala desa sampai lurah, itu tugas dia lah yang untuk menyampaikan, jadi tidak perlu khawatir, pasti pada saatnya nanti akan semuanya akan divaksin. Santunan mulai digulirkan Senin dan dimulai dari kota Samarinda. Soal vaksin, Kaltim mendapatkan tambahan baru 10.000 dosis. Dari kantor Gubernur Kaltim, Info Benua, Eko Abiyu melaporkan.